Halo anak-anakku, apa kabar? Shalom. Saya harap semuanya sehat-sehat aja di rumah ya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi baru kita ya, yaitu tentang doa kemuliaan. Nah, sebelum mulai pembelajaran ini saya ingatkan untuk kita selalu menjaga kesehatan kita dan hidup sehat ya. Patuhi protokol kesehatan ya, memakai masker, menjaga jarak. Oke. Sebelum mulai pembelajaran kita awali dulu dengan berdoa ya. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau selalu menemani kami dalam belajar. Berkatilah kami agar selalu dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali ya pembelajaran kita dan berdoa. Anak-anak sudah hafal dengan doa kemuliaan belum ya? Iya sudah dong. Tadi kita di awal kan sudah awali ya dengan doa pembukaan. Juga ada doa kemuliaannya. Ya, jadi pasti sudah hafal. Nah, anak-anak, dalam doa kemuliaan itu siapa sih yang kita muliakan? Ayo siapa? Iya, Allah Bapa ya. Allah itulah yang kita muliakan. Terus kenapa sih kita perlu memuliakan Allah? Nah, kita akan lihat sama-sama anak-anak ya. Jadi Allah itu maha baik, Allah itu maha kuasa, dan Allah itu maha pengampun ya. Kok bisa tahu kalau Allah maha baik? Ya jelas dong, karena Allah ya yang memberikan kita hari yang baru, udara yang segar ya, pagi yang indah ya, pemandangan yang luar biasa. Nah, itu adalah pemberian Allah ya. Allah itu maha kuasa ya, menguasai segalanya, dan juga maha pengampun. Nah, maka hendaknya kita selalu memuliakan Allah. Karena apa? Karena kita sekali lagi sudah mengalami kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemuliaan Allah, Bapa yang maha kuasa ya, maha baik dan maha pengampun ya, tampak dalam apa? Iya, dalam kedatangan Tuhan Yesus ya, sebagai Allah Putra yang lahir ke dunia dengan kuasa Roh Kudus dan bangkit dari hari ketiga. Jadi ini adalah kemuliaan Tuhan ya. Jadi kemuliaan Allah itu nampak dalam pribadi Tuhan Yesus yang lahir ke dunia. Nah, anak-anak ya, Tuhan Yesus setelah lahir, kemudian berkarya ya, melakukan banyak mukjizat ya, bersabda, kemudian harus menderita, kemudian disalibkan serta wafat. Tetapi kemudian Yesus bangkit ya, dan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita, menyertai umatnya sampai akhir zaman. Jadi kemuliaan Allah tampak sejak dahulu hingga sekarang dan sampai akhir zaman. Maka dalam doa kemuliaan kita menyatakan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Ya, karena apa? Karena Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Anak-anak, kita akan belajar dari kisah, ada cerita ya, kisah seorang raja yang ingin melihat Allah. Saya bacakan ya kisahnya ya. Dahulu kala ada seorang raja yang terkenal kaya dan berkuasa. Namun ia tidak bahagia. Pada suatu hari sang raja duduk di atas tahtanya dan berpikir, "Sayalah raja yang paling berkuasa. Semua orang tunduk di bawah perintahku. Hanya Tuhan Allah saja yang lebih dihormati oleh rakyatku. Oh, andai kata aku bisa melihat Allah." Raja lalu memanggil para menterinya dan menyuruh mereka memperlihatkan Tuhan Allah kepadanya. Sekalipun semua menteri dan ahli itu mengatakan bahwa itu tidak mungkin, namun raja tetap ngotot dan berkata, "Justru karena saya ingin melihatnya. Kalau kalian tidak sanggup membawa Tuhan Allah ke istana, kalian semua akan saya hukum." Nah, kemudian
Para menteri dan ahli agama takut bukan main. Pagi-pagi berikutnya, datanglah seorang gembala tua menghadap raja dan berkata, "Ikutlah saya keluar istana, dan saya akan memenuhi keinginan hati Baginda untuk memandang Allah." Sang raja mengikuti gembala tua itu keluar. Sampai di luar, gembala itu menunjuk matahari yang bersinar terang dan mengajak sang raja untuk memandang matahari itu. "Mustahil, mustahil, saya akan buta," kata raja. Dengan tersenyum, gembala tua itu menyahut, "Kalau matahari saja yang dibuat oleh Sang Pencipta sudah membuat mata Baginda, sudah membutakan mata Baginda, bagaimana Baginda tahan memandang Allah sendiri?" Dengan malu-malu, raja masuk ke dalam istana. Nah, anak-anakku, demikianlah kisah bagaimana seorang raja ingin melihat Allah. Nah, anak-anak, raja ingin melihat siapa? Tuhan Allah. Kira-kira tercapai nggak keinginan tadi ya? Iya, tidak dong ya. Karena apa tadi? Baginda diminta untuk apa? Untuk melihat matahari. Melihat matahari aja mataku bisa buta. Ya. Nah, kemudian dari cerita tadi kita juga bisa belajar bahwa Allah itu mulia dan tidak mungkin bagi seorang manusia untuk melihatnya. Nah, matahari saja ya. Kalau kita lihat, manusia tidak akan sanggup ya, apalagi melihat penciptanya ya. Siapa yang menciptakan matahari? Iya, Tuhan. Jadi Allah itu mulia karena Ia Maha Kuasa ya. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa? Ya iya dong, karena Allah menciptakan dunia beserta isinya, termasuk kita ya, manusia diciptakan oleh Allah ya. Allah itu mulia juga karena Ia Maha Baik. Ya, kenapa disebut Maha Baik? Ya iya, karena Allah Bapa sungguh memperhatikan kita, memberi segala sesuatu yang manusia butuhkan. Ya, matahari untuk menerangi kita pada siang hari, bulan untuk menerangi kita pada malam hari, tumbuh-tumbuhan, hewan untuk kebutuhan manusia hidup. Nah, Allah itu mulia juga karena apa? Karena Ia Maha Kasih. Ya, Allah tidak membeda-bedakan manusia. Allah mengasihi semua orang. Nah, Allah juga itu mulia karena Allah Maha Pengampun ya. Allah akan mengampuni dosa kita bila kita mau bertobat ya, atau meminta maaf. Nah, anak-anakku, kemudian Allah yang Maha Baik, Maha Kuasa, Maha Kasih dan Maha Pengampun itu nampak dalam kedatangan Tuhan Yesus. Jadi Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana, yaitu di kandang. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus mengampuni orang berdosa dan bersahabat dengan semua orang. Yesus menderita sengsara, wafat di salib demi umat manusia, dan setelah bangkit mengutus Roh Kudus untuk menyertai umatnya hingga akhir zaman. Nah, anak-anakku, kemudian Allah juga nampak sejak dahulu hingga sekarang sampai akhir zaman. Maka dalam doa kemuliaan kita memuliakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Oke anak-anakku, ya. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang doa kemuliaan ya. Kenapa kita harus memuliakan Allah? Ya, karena Allah begitu luar biasa ya. Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengampun ya. Oke anak-anakku, sebagai rangkuman ya, mungkin anak-anak bisa tuliskan ya. Ada beberapa poin-poin yang bisa kita tuliskan. Yang pertama, doa kemuliaan adalah doa untuk menyatakan kemuliaan Allah. Nah, Allah itu mulia karena Ia Maha Baik. Allah itu mulia karena Ia Maha Kuasa. Allah itu mulia karena Ia Maha Kasih. Allah itu mulia karena Ia Maha Pengampun. Dan kemudian Allah nampak sejak dahulu hingga sekarang dan sampai akhir zaman. Oke anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Sungguh luar biasa. Kita sudah berdoa
belajar tentang doa kemuliaan. Kenapa kita harus memuliakan Allah? Nah, anak-anakku, untuk mengakhiri pembelajaran kita akhiri dengan doa ya. Kita akan mendaraskan Mazmur 8. Ya, kita siapkan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut, bunyi-bunyi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang yang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengakhiri pembelajaran kita. Nah, di akhir pembelajaran ini saya meminta sesuatu untuk kalian kerjakan. Gak banyak kok ya, cuma 2 ya. Yang pertama, tuliskan doa kemuliaan. Ayo ya, gampang ya. Terus nomor 2, siapa yang kita muliakan dalam doa kemuliaan? Oke, semua bisa ya? Bisa dong. Nah, anak-anakku kalau udah selesai nanti dikirimkan ya ke Bapak Ibu Guru ya. Kalau ada yang mau tanya juga boleh ya, tulis di halaman komentar. Oke. Nah, anak-anakku, saya ingatkan ya, yang belum menekan tombol subscribe di channel DFG Yos Sudarso, silahkan ya tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kita tidak tertinggal materi-materi kita berikutnya. Oke, sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Bye bye. Tuhan memberkati. God bless you.